Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Agus Suratna, terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan yang telah Bapak berikan selama ini. Semoga tugas akhir ini bisa memenuhi harapan Bapak dan menjadi hasil yang baik. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Syifa Oktaviani dari kelas 10 RPLB angkatan 52. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir saya, yaitu Bookbox, mengenai aplikasi sederhana tentang perpustakaan mini menggunakan bahasa C++. Di sini ada include IOStream. Include IOStream ini yaitu kumpulan fungsi untuk menampilkan teks ke dalam layar dan menerima input dari pengguna. Selanjutnya di sini ada include cstdlib, yaitu yang berisi fungsi-fungsi untuk sistem. Dalam program ini, sistem-sistem yang saya gunakan itu yang pertama ada sistem color, sistem CLS, dan sistem pause. Selanjutnya di sini ada using namespace. Using namespace ini untuk mengelompokkan nama-nama seperti fungsi dan variabel agar tidak bentrok dengan nama lain di sebuah program. Lalu ada inmain. Inmain ini merupakan titik awal eksekusi sebuah program. Di bawah inmain juga ada tanda kurung kurawal buka dan di bawahnya ada tanda kurung kurawal tutup yang digunakan untuk menandai awal dan akhir dari sebuah blok kode. Selanjutnya di sini ada pendeklarasian. Nah, untuk tipe data yang saya gunakan di sini ada 3, yaitu integer, karakter, dan float. Integer ini yaitu fungsi yang mengembalikan nilai bilangan bulat atau untuk menyimpan inputan angka. Di sini yang menggunakan tipe data integer yang pertama ada pilihan, yang kedua novel, dan yang ketiga ada kode. Selanjutnya ada tipe data char atau karakter yang digunakan untuk menyimpan jawaban Y atau N atau apakah ingin mengulang suatu program itu. Lalu di bawahnya ada tipe data float atau waktu yang berfungsi untuk waktu atau variabel yang berarti pecahan atau bilangan desimal. Selanjutnya di sini ada sistem color F0 yang berfungsi untuk mengubah warna yang biasanya hitam menjadi warna lain. Nah, arti dari color F0 ini adalah warna background putih dan fontnya berwarna hitam. Selanjutnya di sini saya menggunakan looping do while, yaitu sintak yang berada di dalam kurung kurawal buka ini akan selalu dijalankan dengan jumlah minimal 1 kali. Lalu akan diulang jika kondisi while di bawah yang ini. Nah, while ini masih benar. Jika pengguna mengetik huruf Y kecil atau Y kapital, program akan terus berulang. Selanjutnya di sini ada sistem CLS, yaitu yang berfungsi untuk membersihkan layar. Lalu di sini ada cout atau code. Code ini yaitu console output yang digunakan untuk menampilkan teks ke layar setara dengan print di bahasa lain. Selanjutnya di sini juga ada ENDL. ENDL ini digunakan untuk membuat baris baru di output dan sekaligus mengosongkan outputnya. Nah, di sini saya ingin menampilkan garis-garis seperti ini, lalu bookbox, garis-garis lagi agar terlihat seperti tabel. Lalu di sini juga saya ingin menampilkan 1. Lihat daftar buku, 2. Pinjam buku, 3. Mengembalikan buku, 4. Keluar. Lalu di sini ada garis lagi sebagai tabel. Di sini ada pilihan menu, lalu di sini ada scene. Nah, scene ini adalah konsol input yang digunakan untuk menerima masukan dari pengguna. Nah, jadi setiap ada akhiran count atau scene di sini atau ENDL pun di sini menggunakan titik koma. Kenapa menggunakan titik koma? Karena jika kita tidak menggunakan titik koma, maka program yang kita buat akan error. Lanjut, di sini jika ada scene pilihan. Jadi kalau misalkan pengguna itu memilih
angka 1, 2, 3, 4. Nah, di sini tuh saya menggunakan if else atau percabangan. Nah, jika di sini pengguna memilih pilihan satu di sini, maka yang akan ditampilkan yaitu daftar buku. Nah, jadi if pilihan sama dengan satu itu untuk mengecek apakah user memilih nomor satu. Jika iya, maka akan menampilkan daftar buku. Nah, tanda sama dengan ini memiliki arti sama dengan atau operator perbandingan. Lalu di sini jika user memilih pilihan 2, di sini ada else if yang digunakan untuk kondisi tambahan. Kondisi tambahan, jika kondisi pertama tidak terpenuhi, maka periksa kondisi selanjutnya. Setelah pengguna memasukkan kode buku, program akan memeriksa kode tersebut dengan if lagi. Nah, di sini sama seperti yang di atas, saya ingin menampilkan daftar buku terlebih dahulu, lalu di sini akan muncul tampilan masukkan kode buku yang akan dipinjam. Nah, di sini kalau misalkan pengguna memasukkan kode 1, maka yang muncul itu adalah buku algoritma berhasil dipinjam. Lalu jika pengguna memilih kode 2, maka yang akan muncul itu adalah buku informatika berhasil dipinjam. Selanjutnya, jika pengguna memilih kode 3, maka yang akan tampil di layar itu adalah buku pemrograman C++ berhasil dipinjam. Lalu selanjutnya, jika pengguna memilih kode 4, maka yang akan tampil yaitu kamus bahasa berhasil disimpan. Selanjutnya, jika pengguna memilih kode 5 yaitu novel, maka di sini akan muncul daftar-daftar novelnya yang akan dipinjam. Selanjutnya di sini ada code masukkan kode novel. Nah, masukkan kode novel di sini jika pengguna memilih kode 1, maka yang akan tampil di layar yaitu hujan berhasil dipinjam. Maksud hujan di sini adalah buku novel hujan berhasil dipinjam. Lalu jika 2 novel pulang, jika 3 laut bercerita, jika 4 Laskar Pelangi, jika 5 bumi manusia. Nah, terus di sini ada else kode novel tidak ditemukan. Maksud arti dari ini tuh, jadi jika pengguna memasukkan kode novel selain angka 1 sampai 5, maka akan muncul tampilan kode novel tidak ditemukan. Selanjutnya di sini juga ada else, yaitu maksud else di sini itu adalah untuk dari pilihan 2 ini, jika ternyata dalam pilihan 2 ini pengguna memasukkan kode buku yang akan dipinjamnya selain angka 1 sampai 5, maka yang akan munculnya kode buku tidak ditemukan. Lanjut, di sini ada percabangan ketiga, sama seperti yang tadi pada percabangan kedua. Di sini jika pengguna memilih pilihan ketiga, maka yang pertama akan muncul itu yaitu daftar bukunya dulu. Lalu akan muncul tampilan masukkan kode buku yang akan dikembalikan, dan di sini ada juga SIN kode. Jadi misalkan pengguna memasukkan kode 1, maka yang akan muncul tampilan buku algoritma berhasil dikembalikan. Jika pengguna memilih kode 2, maka yang akan muncul adalah buku informatika berhasil dikembalikan. Jika 3, buku pemrograman C++ berhasil dikembalikan, dan jika 4, buku kamus bahasa berhasil dikembalikan. Jika pengguna memilih kode 5, artinya memilih novel. Nah, di sini ada yang akan muncul terlebih dahulu yaitu daftar novelnya. Kemudian di sini ada tampilan lagi masukkan kode novel yang akan dikembalikan. Nah, setelah pengguna memasukkan kode novel yang akan dikembalikan ini, di sini akan masuk ke dalam daftar lagi, lalu dicek dengan if else, sama seperti yang pada percabangan kedua. Jika pengguna memasukkan kode novel yang pertama, maka yang akan muncul hujan berhasil dikembalikan. Jika kode 2 yaitu pulang berhasil dikembalikan. Jika 3 yaitu laut bercerita berhasil dikembalikan. Jika 4 Laskar Pelangi berhasil dikembalikan. Jika 5 bumi manusia berhasil dikembalikan. Nah, jika pengguna memilih kode selain 1 sampai 5, maka akan muncul tampilan kode buku tidak ditemukan. Selanjutnya, pada percabangan keempat, jika pengguna memilih kode 4, program akan menampilkan pesan terima kasih. Terima kasih telah menggunakan Bookbox.
Nah, di sini ada salah input. Salah input di sini jika pada pilihan menu ini pengguna salah memasukkan inputan atau memasukkan angka selain angka 1 sampai 4 yang ada pada yang sudah tampil di layar itu, maka akan muncul tampilan pilihan tidak valid, silahkan coba lagi. Selanjutnya di sini juga ada kaut garis strip lagi di sini agar terbentuk tabel ya, agar terlihat seperti tabel. Lalu di sini juga ada kaut gunakan box lagi. Di sini sin lagi. Nah, di sini ada while lagi sama dengan karakter Y atau lagi sama dengan karakter Y kapital. Nah, di sini tuh maksudnya itu seperti yang tadi disebutkan pada awal, perulangan do while akan berjalan lagi jika eh, pengguna memasukkan Y kapital atau Y kecil, maka program akan terus berjalan lagi. Namun, jika pengguna nanti menuliskan N kapital atau N kecil, maka program akan keluar dari loop dan program akan berakhir. Selanjutnya di sini ada sistem pause. Sistem pause ini itu untuk menjeda program dan menampilkan press any key to continue. Lalu di sini juga ada return, yaitu memberitahu sistem operasi bahwa program telah berakhir dengan sukses. Nah, jadi di sini tuh dalam program yang saya buat juga di sini tuh bisa membuat struknya. Tapi untuk struk ini karena belum dipelajari, jadi saya mencarinya di internet. Di sini saya akan menjelaskannya. Nah, di sini tuh ada void cetak struk dalam kurung string jenis atau string nama buku. Poho di mute. Jadi, sintak yang saya buat ini juga ada struknya. Tapi karena untuk struk ini tuh belum dipelajari, jadi saya mencarinya dari internet. Jadi ini bukan hasil buatan saya. Tapi di sini saya akan mencoba untuk menjelaskannya. Nah, di sini tuh ada fungsi untuk mencetak struk atau nota. Jadi garis miring 2 ini tuh sebagai komentar. Terus di sini ada void cetak struk, string jenis atau string nama buku. Ini adalah deklarasi fungsi bernama cetak struk. Jadi void ini artinya itu fungsi ini tidak mengembalikan nilai atau tidak ada return. Terus string jenis adalah parameter yang berisi jenis transaksi, misalnya pinjam atau kembali. Dan string nama buku ini adalah parameter berisi nama buku yang sedang dipinjam atau dikembalikan. Terus di sini juga ada sistem CLS sama seperti yang sebelumnya, itu untuk membersihkan layar ini. Terus di sini ada code untuk menampilkan. Terus di sini juga ada if sama dengan if dalam kurung jenis sama dengan pinjam. Jadi kalau misalkan di sini pengguna meminjam buku, maka yang akan muncul itu struk peminjaman. Kalau misalkan struk peminjaman, di sini akan menampilkan nama buku. Terus di sini ada nama buku, akan tertulis sendiri nama buku yang dipinjam dan tanggal transaksinya. Ini bisa diganti otomatis juga. Terus jika misalkan pengguna memilih mengembalikan buku, maka di sini juga sama akan menampilkan nama buku dan tanggal transaksinya. Terus di sini ada if jenis sama dengan pinjam, maka di sini akan menampilkan durasi pinjamnya selama berapa hari. Lalu di sini juga akan menampilkan harap mengembalikan buku tepat waktu. Nah, jika buku berhasil dikembalikan, maka akan muncul statusnya yaitu buku berhasil dikembalikan. Lalu di sini akan menampilkan lagi garis dan kata terima kasih telah menggunakan books. Lalu di sini ada sistem pause sama seperti yang sebelumnya. Selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk merun program yang telah saya buat.
Nah, di sini akan muncul yang pertama sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ada lihat daftar buku, pinjam buku, mengembalikan buku, dan keluar. Kita coba satu-satu. Misalkan jika di sini saya masuk ya, memilih menu, ya memilih menunya itu satu, maka akan muncul tampilan seperti ini. Muncul tampilan daftar buku. Di sini saya akan mencobanya lagi. Yang kedua, di sini kita akan mencoba untuk meminjam buku. Maka masukkan kodenya yaitu 2. Sini masukkan kode buku yang akan dipinjam. Misalkan di sini saya ingin meminjam buku informatika. Maka di sini muncul tampilan buku informatika berhasil dipinjam. Kita coba lagi. Di sini saya ingin mencoba untuk mengembalikan buku. Nah, di sini saya ingin mengembalikan buku novel, maka masukkan kodenya 5. Nah, di sini saya ingin mengembalikan buku Laskar Pelangi, berarti kita memasukkan kodenya 4. Sini muncul Laskar Pelangi berhasil dikembalikan. Di sini saya akan menggunakannya lagi. Nah, di sini saya ingin langsung keluar saja. Mencoba yang 4, maksudnya yang keluar. Nah, di sini maka akan langsung muncul tulisan terima kasih telah menggunakan box. Lalu di sini saya gak mau mencobanya lagi, jadi langsung aja end. Nah, maka akan muncul tulisan press any key to continue. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan dalam pemaparan tugas akhir yang telah saya buat ini. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatian yang Bapak telah berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.